Assalamualaikum sahabat belajar. Jumpa lagi di pembelajaran IPA. Nah, kali ini pembahasannya tentang pesawat sederhana. Yuk kita ikutin pembahasannya sampai selesai ya. Baik, coba perhatikan gambar di sini. Nah, peralatan ini di rumah mungkin kalian juga punya. Nah, apabila di rumah kalian ada alat-alat seperti ini adalah alat-alat pesawat sederhana. Yuk kita kenali apa sih pesawat sederhana itu dan apa saja jenis-jenis pesawat sederhana dan apa keuntungan menggunakan pesawat sederhana. Baik, pesawat sederhana adalah alat-alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, tentunya dengan menggunakan alat-alat pesawat sederhana ini ada keuntungan menggunakan alat pesawat sederhana, yakni memperkecil gaya atau usaha, memudahkan melakukan pekerjaan dan mempercepat pekerjaan. Sahabat belajar, yuk kita kenali jenis-jenis pesawat sederhana. Itu ada tuas, lidah miring, katrol, dan roda gigi. Nah, sekarang kita cari tahu apa itu tuas. Tuas adalah pesawat sederhana yang berupa sebatang kayu, besi, atau benda lain yang digunakan untuk mengangkut beban. Sahabat belajar, yuk kita kenali sistem kerja tuas. Ada 3 bagian, yaitu ada titik tumpu, di mana titik tumpu tempat tumpuan bagi pengungkit. Kemudian titik beban, yaitu tempat meletakkan atau menempatkan beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Kemudian ada titik gaya, yaitu titik di mana gaya kuasa diberikan. Nah, pada tuas juga itu ada LB atau yang dikatakan dengan beban, yaitu jarak antara titik tumpu dengan titik beban. Kemudian ada LK dengan kuasa, yaitu jarak antara titik tumpu dengan titik gaya. Nah, sahabat belajar, yuk kita kenali jenis-jenis tuas. Nah, jenis-jenis tuas ada tuas jenis pertama. Dilihat dari cirinya, tuas jenis pertama memiliki titik tumpu, beban, dan titik kuasa. Titik tumpunya ada di tengah, bebannya di depan, dan titik kuasa atau gayanya ada di belakang. Contohnya pada apa? Alat gunting, tang, dan pengungkit. Gunting, tang, coba perhatikan titik tumpu ada di tengah, titik kuasa atau gayanya itu ada di belakang, bebannya di depan. Begitu juga pada pengungkit. Nah, pengungkit ini bisa menggunakan sebatang bambu, tongkat, atau linggis. Nah, ketika mengungkit beban tentunya titik tumpu diambil di tengah. Nah, sahabat belajar, tuas jenis kedua memiliki ciri titik beban di tengah, titik tumpunya di depan, dan titik gayanya ada di belakang. Contohnya pada gerobak sorong, pemotong kertas, dan pembuka tutup botol. Coba kita lihat pada gerobak sorong itu batu atau beban diletakkan di tengah, kemudian roda itu sebagai titik tumpu di depan, dan titik kuasa atau gayanya ada di belakang. Begitu juga pada pembuka tutup botol dan pemotong kertas. Baik sahabat belajar, untuk tuas jenis selanjutnya, tuas jenis ketiga. Nah, tuas jenis ketiga memiliki ciri titik kuasa di tengah ya. Pada tuas pertama yang di tengah itu adalah titik tumpu, pada tuas kedua yang di tengah itu adalah beban. Nah, pada tuas ketiga ini titik tengahnya itu adalah gaya atau kuasa. Contohnya pada alat apa? Pinset, hektar, atau contoh lain ketika kamu mengangkat beban. Baik sahabat belajar, bagaimana untuk penyelesaian rumus tuas? Nah, untuk tuas itu kan ada titik tumpu, ada gaya, ada beban, ada LK, dan ada LB. Nah, keuntungan mekanis dari tuas itu KM-nya itu W per F. Nah, persamaan rumusnya LK per LB sama dengan W per F. Kita coba kali silang ya. LK dikali F sama dengan W dikali LB. Nah, jika yang ditanyakannya itu F gaya, maka rumusnya W kali LB dibagi LK. Nah, bagaimana jika berat beban atau W yang ditanyakan? Maka rumusnya F dikali LK dibagi LB. Pesawat sederhana selanjutnya yaitu katrol. Nah, katrol adalah alat yang banyak digunakan untuk memudahkan
memudahkan mengangkat beban ya. Nah, prinsip kerja dari katrol ini sama dengan prinsip kerja tuas, yaitu menggunakan gaya yang kecil untuk mengangkat beban. Nah, jenis katrol ini ada katrol tunggal tetap. Nah, katrol tunggal tetap ini merupakan katrol yang merubah arah gaya dari menarik ke atas menjadi menarik ke bawah. Katrol ini dibuat tetap pada posisinya. Contoh, sering kamu lihat sehari-hari seperti katrol yang digunakan untuk menimba air, menggerek bendera. Perhatikan pada gambar ya. Pada katrol tunggal tetap ini ada titik tumpu sebagai pusat lingkaran, titik A. Kemudian titik A ke B itu adalah lengan beban, titik A ke C adalah lengan kuasa. Nah, keuntungan jenis tunggal ini ya, keuntungan dari katrol tunggal tetap ini memiliki keuntungan mekanisnya satu, yang artinya perbandingan antara lengan beban dan lengan kuasa atau W dengan gaya itu adalah 1. Nah, untuk katrol selanjutnya yakni katrol tunggal bergerak. Nah, katrol tunggal bergerak ini dirancang untuk dapat bergerak. Katrol jenis ini memiliki 2 tali, yakni tali pertama tetap pada posisinya diam, dan tali yang satunya itu untuk menggerakkan beban atau gaya dengan gaya ke atas. Nah, contohnya pada apa katrol tunggal bergerak ini? Katrol tunggal bergerak contohnya pada seorang bangunan yang membutuhkan bahan, misalkan pasir semennya, adukan pasir semen yang untuk dinaikkan ke atas. Nah, pada katrol tunggal bergerak ini juga ada titik tumpu sebagai pusat lingkarannya. Kemudian ada lengan beban yakni titik A ke C, dan lengan kuasa titik B ke C. Katrol jenis ini memiliki keuntungan mekanis 2, yang artinya perbandingan antara besar beban dan gaya sama dengan 2. Jadi artinya jika kamu mengangkat beban menggunakan katrol ini, kamu hanya perlu memberikan gaya sebesar setengah dikali berat beban. Jadi katrol keuntungan mekanis katrol tunggal bergerak ini yakni 2. Katrol jenis selanjutnya yaitu katrol majemuk atau takal. Nah, katrol takal ini adalah katrol majemuk yang terdiri dari atras katrol-katrol tetap dan katrol-katrol bergerak. Takal biasanya digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Contohnya ketika mobil mogok itu kan diderek dengan menggunakan katrol majemuk, atau mengangkat peti kemasan itu menggunakan katrol majemuk. Nah, takal ini menggunakan 2 katrol, di mana satu sebagai katrol tetap dipasang di bagian atas dan satu lagi sebagai katrol bergerak. Ya, takal juga dapat digunakan menggunakan 3 atau 4 katrol. Nah, untuk katrol majemuk atau takal ini tergantung dari jumlah tali ya. Jadi N ini jumlah tali. Kita lihat katrol majemuk ini jumlah talinya itu 1, 2, 3, dan 4, maka keuntungan mekanisnya adalah 4. Pesawat sederhana selanjutnya yakni bidang miring. Nah, apa sih bidang miring itu? Bidang miring adalah alat yang digunakan untuk memindahkan sebuah benda ke ketinggian, contohnya ke atas truk ya. Dengan menggunakan alat pesawat sederhana berupa papan, menaikkan benda ke atas ketinggian akan lebih mudah dibandingkan mengangkat secara langsung. Adapun contoh dari pesawat sederhana bidang miring itu ada papan yang digunakan untuk menaikkan beban ke atas truk, kemudian jaran yang berliku, kampak, baut, obeng, tangga atau eskalator, itu contoh dari pesawat sederhana bidang miring. Nah, bagaimana untuk rumus menentukan bidang miring? Untuk bidang miring ini ada panjang bidang miring ya untuk menaikkan beban ke atas truk, meter kesatuannya, kemudian ada ketinggian yakni dari tanah ke atas truk, meter, dan ada gaya dorong ya, gaya dorong yang diberikan untuk mendorong beban ke atas ketinggian, dan ada W berat beban. Nah, berapa keuntungan mekanis dari bidang miring? Untuk menentukan keuntungan mekanisnya itu S per H sama dengan W per F. Nah, seperti pada tuas kita coba kali silang ya. S kali F sama dengan W kali H. Nah, untuk menentukan F itu adalah W kali H dibagi S.
Nah, sampai di sini pembahasan tentang pesawat sederhana. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya, sahabat belajar di rumah. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.